Salam kasih Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam program Sabda Bapa Surgawi. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita ambil dari kitab Amsal pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Saudara yang kasih Tuhan, kalau ayat ini kita terapkan dalam kehidupan kita, mungkin kita bisa berkata, karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranku dan akan menghindarkan kakiku dari jerat. Berarti kalau ayat ini mau kita terapkan dalam kehidupan kita, ada suatu keyakinan bahwa Tuhanlah yang akan menjadi sandaran kita dan juga akan apa? Menghindarkan kita dari jerat, dari hal-hal yang tidak kita harapkan, dari hal yang bisa mencelakakan kita semua. Oleh sebab itu, saudara yang kasih Tuhan, mengapa seorang itu bersandar? Biasanya orang yang bersandar itu biasanya dia dalam keadaan letih, lesu, dan berbeban berat, sehingga dia membutuhkan suatu tempat di mana dia bisa melepaskan kelelahan itu, dia bisa sejenak beristirahat, dan kemudian dia bisa beraktivitas kembali. Makanya firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Saudara kasih Tuhan, yang dijadikan tempat untuk bersandar ini biasanya sesuatu yang kuat. Kalau kita bersandar kepada sebuah tembok, berarti tembok itu harus kuat, dinding itu harus kuat. Oleh sebab itu kita tahu Tuhan itu adalah pribadi yang kuat, sehingga Tuhan mau mampu menopang apa yang menjadi keluh kesah kita, apa yang kita sandarkan kepada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, tujuan bersandar sekali lagi agar senantiasa ada kesegaran kembali, ada pemulihan kembali, sehingga bisa beraktivitas kembali, sehingga bisa bekerja kembali. Saudara kasih Tuhan, jika Tuhan menjadi tempat sandaran kita semua, bagaimana sikap hidup kita? Apa yang harus kita perbuat? Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan? Sehingga kita benar-benar menjadikan Tuhan sebagai tempat kita bersandar, sehingga kita disegarkan kembali, kita dipulihkan kembali untuk kita boleh melakukan setiap aktivitas kita semua. Yang pertama, saudara kasih Tuhan, ada di ayat yang kelima dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Oleh sebab itu sekali Tuhan, kalau kita mau menjadikan Tuhan sebagai tempat kita bersandar, sehingga kita mengharapkan hidup kondisi kita dipulihkan kembali, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, bahwa Tuhan sanggup memulihkan kondisi kita, sanggup memberikan kita kesegaran. Bukti kalau kita percaya kepada Tuhan, berarti ada yang mau kita lakukan. Dikatakan enak, akulah dia. Ya, berarti kita benar-benar mengakui keberadaan Tuhan, mengakui kekuasaan Tuhan, mengakui kemampuan Tuhan, mengakui kesanggupan Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menopang kehidupan saudara dan saya, sanggup menjadi sandaran kita semua. Kemudian selanjutnya, janganlah engkau menganggap dirimu bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhlah kejahatan. Ada satu unsur ketaatan di situ saya melihat, ya, takutlah akan Tuhan dan jauhi kejahatan. Hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan itu harus kita jauhi. Orang bukti kalau orang percaya kepada Tuhan akan hidup di dalam satu ketaatan. Ya, dampak dari kita mau hidup taat itu, dampak dari kita mau mengakui kita itu, apa yang terjadi di ayat 8, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Ya, inilah yang mau kita dapatkan, inilah yang kita peroleh ketika kita mau percaya dengan sepenuh hati bahwa Tuhan itu sanggup. Kita mau hidup taat di hadapan Tuhan, dan Tuhan mampu menghindarkan jerat seperti ayat 26 tadi yang di bagian terakhir, dan akan menghindarkan kakiku dari jerat. Saudara kasih Tuhan, rupanya yang pertama ini kita dituntut untuk benar-benar percaya 100%, ya, untuk percaya pada Tuhan bahwa Tuhan itu benar-benar sanggup melakukan perkara yang luar biasa, menghindarkan kita, menjauhkan kita dari jerat yang bisa menjatuhkan kita semua. Yang kedua, saudara Tuhan, ada di ayat yang ke-21 dikatakan, hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu, peliharalah itu. Kemudian ayat 22,
maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan terantuk. Perhatikan di situ, ya, kalau kita mau hidup bersandar kepada Tuhan, ayat 21 dikatakan, hiduplah bijaksana, janganlah pertimbangan dan bijaksana itu menjauh dari matamu, tetapi apa? Peliharalah. Berarti hiduplah engkau bijaksana. Bijaksana ini berkaitan dengan tindakan kita, berkaitan dengan perkataan kita, berkaitan dengan perbuatan kita. Setiap apa yang kita lakukan tidak bertentangan dengan hukum, tidak bertentangan dengan norma yang ada, tidak bertentangan dengan tatanan yang ada, sehingga akan berdampak pada kita sendiri, bahkan juga kita bisa berdampak kepada orang lain. Bijaksana ini harus menjadi gaya hidup. Makanya dikatakan ayat 22, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu. Menjadi kehidupan itu seharusnya menjadi gaya hidup, menjadi pola hidup bagi orang yang mau bersandar kepada Tuhan. Sehingga apa yang dikatakan itu, maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman. Dan apa? Kakimu tidak akan terkantuk. Berarti kalau hidup kita bijaksana, ada satu ketenangan, ada satu kenyamanan. Karena apa? Karena tidak ada persoalan yang bisa menjerat kita semua. Hiduplah bijaksana. Dampak dari hidup bijaksana itu, makanya di ayat ke-24 dikatakan, jika engkau berbaring, jika engkau tidur, engkau tidak akan takut, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dengan tidur nyenyak. Kemudian ayat 25, janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba, kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Orang yang hidupnya bijaksana itu akan mendapatkan suatu dampak, sehingga dia mendapatkan suatu ketenangan. Bahkan ketika persoalan terjadi dengan tiba-tiba seperti ayat 25 itu, ya kita tidak takut. Karena apa? Kita siap. Tidak ada hal-hal yang bisa menjerat kita seperti dengan apa yang menjadi perbuatan kita. Karena perkataan kita, tindakan kita, tingkah laku kita tidak bertentangan dengan norma, tidak bertentangan dengan hukum. Sehingga saudara kasih Tuhan, dalam kondisi apapun kita boleh merasakan satu ketenangan karena dampak dari hidup yang bijaksana itu. Yang ketiga saudara kasih Tuhan, ada di ayat 9 dan 10 firman Tuhan demikian, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudara dikasih Tuhan, kalau tadi di bagian kedua kita mau hidup bijaksana, berarti memuliakan Tuhan dengan tingkah laku kita, perbuatan kita, tutur kata kita akan lebih komplit juga, berarti memuliakan Tuhan dengan hartamu. Saudara kasih Tuhan, bukan hanya tindakan kita, bukan hanya perbuatan kita, bukan hanya sikap kita. Apa yang ada pada kita, apa yang kita punya pun harus digunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara, makanya dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan segala hasil pertama dan segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu ini berarti berdampak kepada masalah ekonomi, berdampak dalam masalah kebutuhan hidup kita. Ya, Tuhan tidak menuntut seberapa besar yang mau kita berikan kepada Tuhan, tetapi yang Tuhan mau adalah ketaatan di dalam seluruh kehidupan kita. Muliakanlah Tuhan dengan segala apa yang engkau punya, dengan kemampuanmu, dengan perbuatanmu, bahkan juga dengan hartamu. Saudara kasih Tuhan, kesimpulan pada saat hari ini, jika ingin menjadikan Tuhan sebagai tempat bersandar dari segala persoalan hidup kita, maka yakinlah, percayalah dengan segenap hatimu, jangan ragu-ragu lagi. Hiduplah bijaksana dalam segala perkataan, tindakan, dan perbuatan, dan muliakanlah Tuhan dengan apa yang kita punya. Terima kasih saudara kasih Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan hari ini, kebenaran firman-Mu mengingatkan kami kembali untuk boleh kami menjadi orang-orang yang mau menyandarkan hidup kami kepada-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan kelegaan pada kami, memberikan kesegaran baru pada kami, sehingga apa yang menjadi
pergumulan kami, persoalan kami boleh terhindar dari hal yang tidak kami inginkan. Terima kasih Bapak, ini adalah harapan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Salam saudara kasih Tuhan, sampai bertemu kembali dalam program Sapa yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati. Salam saudara yang diberkati Tuhan. Alhamdulillah Bapak Ibu semua diberkati dengan kebenaran Tuhan melalui program Jabas. Bapak Ibu bisa like, subscribe maupun komen, dan juga bisa di share kepada saudara kita seiman